Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Setiawan dari dengan NIM 0805 1282 126042 dari kelas B angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Pada di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari minggu sebelumnya, yaitu mengenai praktikum dengan judul materi Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan suatu software atau aplikasi yang digunakan untuk menghitung data dengan menggunakan rumus yang ada. Kemudian di sini kita akan melakukan praktik atau membuat diagram-diagram dalam seperti yang minggu kemarin, yaitu yang pertama ada diagram batang, kemudian diagram lingkaran, diagram scatter, diagram garis, kemudian grafik regresi, dan yang terakhir yaitu penjabaran grafik regresi. Selanjutnya kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah ada data mengenai mengenai grafik atau ya grafik yang kita bikin. Yaitu pertama ini mengenai diagram batang. Ini merupakan apa data untuk membuat diagram batang. Ada pula caranya, yaitu dengan cara blok dari atas terus sampai ke bawah, kemudian menuju ke insert, ya ini menuju ke insert, kemudian klik yang ini. Nah, lalu pilih aja yang mana kita sukai gitu, yang kita mau. Ini pilihannya banyak, dan saya milih yang ini. Kemudian di charts title ini jangan lupa untuk diganti dengan persebaran di fitoplankton. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa diperbesar. Seperti inilah gambar dari diagram batang. Kemudian kita menuju ke yang kedua, yaitu membuat diagram lingkaran. Di sini juga sudah disediakan data mengenai diagram lingkaran. Caranya sama, yaitu dengan cara blok dari atas sampai ke bawah, kemudian menuju ke insert, lalu pilih diagram lingkaran nih yang ini. Kemudian pilih aja sesuai yang kita mau gitu, yang bagus. Saya itu pilih yang ini. Kemudian jangan lupa untuk ke chart design. Nah, ini desainnya bisa dipilih juga sesuai yang mau. Ini kalau saya pilih yang ini aja. Dan juga kalau misalnya kurang jelas, gambarnya bisa diperbesar seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai diagram scatter. Sini juga sudah disediakan data untuk membuat diagram scatter. Caranya sama, yaitu dengan cara memblok dari atas ini, kemudian sampai bawah, kemudian ke insert, lalu ke diagram scatter. Ini. Nah, diagram scatter.
kemudian pilih yang ini. Setelah itu klik gambarnya, lalu ke quick layout, kemudian pilih yang FX. Nah, bila kurang jelas, bisa diperbesar gambarnya. Jadi seperti ini. Kemudian tidak lupa untuk ke cara desain, memilih desain yang mana yang disukai. Saya memilih yang ini aja, biar lebih jelas gitu. Kemudian ke poin yang keempat, yaitu mengenai diagram garis. Di sini juga sudah disediakan data mengenai diagram garis. Caranya tetap sama, yaitu dengan cara ngeblok dari blok ini dari atas, datanya sampai bawah, kemudian ke insert, kemudian ke garis. Kemudian pilih yang sesuai yang disukai juga. Saya pilih yang ini aja, yang pertama. Seperti ini. Juga charge detailnya juga bisa diganti dengan pertumbuhan mangrove. Apabila tabel yang kurang jelas, bisa diperbesar. Kemudian untuk lebih menarik lagi bisa ke chart design untuk mengganti desain-desainnya di sini. Kemudian untuk yang kelima itu membuat grafik regresi. Di sini juga sama, sudah disediakan data untuk membuat grafik regresi. Caranya sama, yaitu dengan cara ngeblok dari atas sudut atas kiri sampai ke pojok kanan bawah, kemudian menuju ke insert dan menuju ke scatter. Lalu pilih yang ini yang atas. Dan tidak lupa juga bisa juga dengan cara ini. Kemudian bisa diganti desain-desainnya seperti ini. Kalau menarik juga bisa diganti ke insert, kemudian ke charge seperti ini, diagram garis. Desain untuk mengganti desain-desainnya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai penjabaran grafik regresi, yaitu dengan cara blok ini sampai sini, kemudian menuju ke data, kemudian ke data analis. Nah, di sini kita cari yang namanya regression. Lalu klik OK. Kemudian di sini di info range ini sini diklik data yang paling atas ini, kemudian ditambahkan titik 2, terus hapus dulu, kemudian klik yang paling bawah. Untuk input X range-nya itu mengenai data yang di sampingnya sama, ambil yang di atasnya, klik, kemudian shift ke sini titik 2, hapus dulu, kemudian cantumkan juga data yang paling bawah. Kemudian tidak lupa untuk mencentangkan ini labels, kemudian workshop ini
residuals, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul mengenai summary output, ANOVA, residual output. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.